seru aja. Jadi dunia ini buat saya bikin seru aja. Perbedaan zamannya weekly sama stripping sekarang tuh apa menurut lo? Jadi lucu ya. Weekly atau stripping buat saya itu kan hanya sebuah proses produksi. Ya. Kalau weekly ya mau nggak mau proses produksinya bisa berhari-hari. Kalau weekly kita bisa berkarya lebih karena waktu yang diberikan 5-6 hari untuk tayang. Kalau seperti sekarang stripping, dia hari ini bikin 1 hari untuk 1 hari berikutnya. Maka otomatis tingkat ketelitian, tingkat perfeksionis kesempurnaannya berbeda dengan orang yang bisa bikin jangka waktu lama. Nah, bahasa ininya terburu-buru lah gitu. Nah, akhirnya kita pemain dengan sutradara segala macam harus mengeksekusi sebuah scene dalam waktu sekarang baca sekarang syuting. Maka otomatis ada keterbatasan secara detail adegan. Buat sutradara, buat pemain ada keterbatasan dia untuk memahami karakter dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kalau layar lebar dia punya waktu. Jadi dia punya waktu untuk ngumpulin emosi, kamera rolling, tunggu dulu belum dapat. Nah, kalau zaman sinetron, ntar dulu nih belum dapat apaan. Ini waktu udah berjalan, 1 hari 1 tim 30 bisa 30 scene waktu itu. Tukang bubur berapa? Sempat 1 hari 5 episode kan? Berarti 1 timnya berapa episode coba? Berapa scene? Sekitar jatuhnya 1 episode lebih. 1 episode lebih? Iya. Kan berarti satu tim loh itu. Iya. 1 tim mau nggak mau harus main di 50 scene kali waktu itu. Karena 1 hari 5 episode kan. Iya. Dan kita mampu. Iya. Cuman memang itu bisa terjadi dibikin 5 episode, 6 episode setelah terciptanya sistem pemainnya udah tahu karakternya, sutradaranya udah tahu settingnya, jadi nggak begitu susah kan. Di awal-awal mungkin butuh waktu lama. Jadi perbedaannya buat saya itu. Kedua, perbedaan yang sangat menyolok adalah uangnya. Kalau weekly itu 1 bulan kan 4 kali. Kalau honornya X maka 4 kali X. Kalau stripping bisa 30. Bahkan bisa lebih ya? Bahkan bisa lebih kalau misalnya nih, katakanlah 30, maka otomatis 30X. Tidak begitu kan? Kenapa? Karena ketika dia stripping honornya yang tadinya X jadi kurang kan? Nah ini yang membuat saya dengan beberapa pemain sempat agak berbeda pendapat. Ketika honor saya X, tiba-tiba harus turun waktu itu, menjadi setengah X lah katakan, maka beberapa pemain pada nggak mau. Masa honor kita turun segala macam? Tapi waktu itu saya mau. Karena logika saya berpikir begini, honor saya X, 1 minggu kali 4X, jadi dapatnya cuma 4X. Ya. Tapi kalau seandainya honornya katakanlah 30, dikali setengah X, maka dapatnya 15X. Pikir mana? Pilih mana? Pilih dapat 4X, ngotot ingin 4X, atau dapat 15X tanpa debat. Saya mikir waktu itu, sikat aja. Hajarlah saya waktu itu, saya terima. Akhirnya saya syuting banyak. Nah beberapa pemain yang udah mulai nganggur segala macem, mulai kelabakan kan. Kenapa lu mau? Lu jangan ngancurin harga. Saya bilang, saya bukan ngancurin harga, cuma saya orang ekonom sebenarnya. Nah, 1 bulan lu dapat 4X. Ini 1 bulan lu turun honornya setengah X, tapi lu dapatnya 15X. Pilih mana lu? Nah, baru mereka mikir. Makanya pada waktu itu honor pada turun dari yang weekly ke strip. Oh ngerti, pro ngerti lah, pasti ada turunnya kan. Nah orang nggak nangkap itu bang, saya nangkap, tetap untung nih. Dan bahkan bisa lebih ya, bisa lebih 30, bisa 40, 50. Bisa lebih dari itu bang. Iya. Dari yang 4X tiba-tiba bisa 15 lebih X ke atas. Iya. Duit banyak lah. Kalau disuruh pilih bang, secara suasana, secara apa, lebih enak weekly atau stripping? Secara materi weekly jauh dibanding stripping. Secara kepuasan, sekarang saya bisa lebih puas dengan kondisi yang ada. Malah lebih tertantang di stripping. Kita baca skenario sekarang, kita bisa langsung masuk ke peran dalam waktu yang sangat hitungan detik dengan dialog hafalan yang segambreng. Jadi menurut saya orang selalu merendahkan, itu karya apaan nih, kacangan lah atau apa. Menurut saya, coba Anda masuk ke bidang stripping. Anda sutradara lu bikin deh, pusing-pusing lo. Pemain, lu belagu di layar lebar, oke, lu masukin sinetron, lu bikin itu 1 hari segini, oh tapi nggak sempurna. Ya karena Anda nggak mampu. Gitu.
Anda harus bikin sesuatu maksimal dalam waktu yang cepat. Itu kondisi industri. Dan tidak semua orang bisa. Pasti orang akan mengalami satu distorsi. Jadi menurut saya tidak bisa kita bandingkan antara weekly dengan stripping, suasananya mana. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Jadi layar lebar bagus nggak? Bagus. Karena dia orang harus nonton bayar. Maka secara prestis pemain layar lebar itu sebenarnya di atas pemain sinetron. Harus diakui. Secara prestis. Kenapa? Karena orang untuk nonton dia bayar ke bioskop. Kalau sinetron sambil nyusuin anak, masak, ngobrol, nerima tamu, dia masih nonton. Maka dia tidak punya space khusus, tidak udah biaya khusus. Maka grade mereka lebih tinggi. Tapi saya nggak ngomong duit ya. Belum tentu pemain sinetron dengan pemain layar lebar, banyak pemain layar lebar, belum tentu. Karena saya pernah hitung-hitungan kasar ya. Karena gini deh saya bilang. Anda pemain layar lebar, berapa Anda dibayar satu film? 2 miliar? Ya belum sih, ya berapa? $2 miliar, oke, sekarang 2 miliar lah. Yang paling top 2 miliar kali ya. Om lebih tahu dari saya berapa kurang lebih. Pemain layar lebar. 2 miliar jarang. Satu tahun berapa film? Orang itu terbanyaknya. 3 sampai 4. Oke, katakan 4. Berarti dia dapat duit seberapa satu tahun? 4 lah ya. 4 M. Sekarang pemain sinetron, ya kan? Honornya di bawah dia. Setuju dong. Dia nggak nyampe 1 miliar satu episode. Oke. Katakanlah honornya, abang kan tahu tuh pemain mahal di tukang bubur naik haji berapa? 40? 25? 25? Satu episode? Satu tahun itu minimal 360 episode kalau satu episode satu. Satu hari satu. 360 episode dikali berapa tadi? 25. Nah, berapa miliar? Nah, kan? Kalau bicara hitungan itu saja, dia udah dapat 8 miliar. 8 miliar 500 sana. Sekitar 8,5. Tadi pemain layar lebar dapat berapa? Jadi kalau bicara uang, kita nggak bisa membandingin. Saya pernah ngomong sama Bang Maruli Aras, saudara, dia bilang, kita pemain layar lebar lebih presis ya daripada sinetron. Oh iya benar. Tapi belum tentu uangnya. Iya. Benar. Jadi kita nggak bisa membandingkan. Karena bagi saya sebenarnya layar lebar dengan sinetron itu sama. Yang beda itu cuma medianya. Medianya. Nah kondisi syutingnya ya sama. Yang membedakan preparation, persiapannya. Mereka persiapannya detail, untuk satu adegan itu dia hitung panjang, maka ada storyboard, ada segala macam. Di sinetron nggak mungkin ada storyboard. Kapan jadinya? Sekarang dapat langsungnya. Ya, jadi secara preparation memang mereka lebih bagus. Maka otomatis hasilnya harus lebih detail. Nah kita karena waktu cepat tidak sedetil mereka, tapi berusaha untuk sedetil mereka juga. Jadi kalau bicara sombong-sombongan, ya dua-dua ada kelebihan. Secara presis layar lebar lah, ya kan? Tetapi secara materi belum tentu. Layar lebar di atas main sinetron. Karena ini ada satu kasus ketika saya minta sama Pak Leo, Pak, saya pingin main layar lebar. Oke. Pak Leo kan punya juga tuh dulu tendangan dari Semindun. Hitungan dia gini, ya udah sekarang gini di, katanya. Coba tulis kamu bawa ballpoint, minta Mas Yono ballpoint sama kertas. Honor kamu satu episode berapa? X. Terus kali 3 bulan. Karena preparation, persiapan, syuting sama ini 3 bulan. Saya butuh 3 bulan. Jadi X dikali 3 bulan, kali 90 berarti. Nah, jadi honornya 90X. Dia liatin, wah mana mungkin untuk peran kamu seperti ini, saya bayar 90X. Karena peran ini bayarannya cuma segini. Udahlah katanya. Ya memang layar lebar ada prestisnya. Tapi kamu bisa nggak bikin situasi kondisi layar lebar itu dalam sinetron? Artinya maksimal kerja kita itu kerja lebih keras daripada mereka layar lebar, karena layar lebar punya waktu lama. Sekarang saya dalam waktu singkat harus bisa memahami karakter itu. Waktu singkat harus bisa menghafal dialog itu. Waktu singkat harus bisa memainkan dengan bagus. Jadi dikondisikan terus begitu. Tapi makanya otaknya kan nggak bahas pemain layar lebar kasih. Pasti mikir harus begini, wah detail kan. Kalau pemain sinetron, cut, go.
Ada tahu lah di tukang bubur naik haji ada beberapa pemain yang kayak gimana kan kita tahu kan. So far malah pernah saya dalam 1 bulan itu kan, Om Andi juga pasti merasakan yang everyday kita harus tayang 3-5 episode. Sementara materinya itu 0. Nah. Itu ya luar biasa ya, syutingnya juga secara di lapangan gimana tuh pada saat itu tuh kondisi kayak gitu. Kalau buat saya sih nggak stres sebenarnya. Yang saya tuh pimpro bapak. Ya karena kan harus tayang. Iya. Gimana nih harus tayang dengan kondisi yang materi belum ada, pemain nunggu, sutradara nunggu, semua nunggu. Iya. Dan kita nggak tahu mau masuk set yang mana dulu. Iya. Abang lebih stres karena kan kantor harus siap nih buat besok 3 episode, 5 episode kan. Iya. Nah kalau pemain kan ya ada barang kita kerjain. Iya. Kalau pimpro kan beda. Aduh, gue mesti tiba-tiba, oh setting rumah ini, bisa nggak dibawa, gitu lebih capek. Kalau pemain kan cuma mikir skenario datang, kita pelajari di skenario. Tapi yang capek itu kan tim pro, sutradara juga capek. Yang stres ya pimpinan produksi lah. Tiba-tiba kurang durasi ya langsung. Kalau perlu sampai subuh deh. Tapi memang banyak belajar. Saya pun banyak pribadi dari tukang bubur itu banyak belajar secara editing sampai pengiriman. Pada saat itu kan pengiriman ke broadcast aja itu tanggung jawabnya PP. Oh, sampai statement pembagian segmen atau segala macam itu semua kan Pak Leo memang mempercayai seorang PP pada saat itu. Memang luar biasa lah kalau dibilang fenomenal itu tukang bubur luar biasa buat saya. Karena memang dia punya cerita secara plot aja kan multi plot dengan kejadian yang sama di waktu yang sama. Iya. Itu Konfliknya banyak, keren. Konfliknya banyak. Sekarang yang bisa ngalahin tukang bubur naik haji sih menurut saya Ikatan Cinta. Secara share, secara rating, tapi Ikatan Cinta kan belum teruji 4 tahun. Nah kalau Ikatan Cinta dari tahun 2021 awal, karena waktu itu masih sama akhir, karena dia kan berbarengan dengan anak band, saya bikin anak band. Dia sampai sekarang masih paling top. Dan kita juga zaman dulu nyampe 40, tapi nggak nyampe 50 kan? Ini nyampe, ini keren. Cuman saya nggak tahu apakah dia bertahan bisa berapa lama. Mudah-mudahan aja ya. Walaupun saya nggak bagian produksinya, tapi tetaplah kita doakan ya. Kalau ada sesuatu yang bagus ya kita harus support juga, kita harus akui juga kan. Om, ini mungkin agak pertanyaan saya nih. Om kan sekarang udah, saya tahunya itu dimulai tahun berapa ya, mulai berceramah, segala macam. Itu boleh tahu gak proses hijrahnya itu dimulai dari kapan dan kenapa sampai menemukan hijrah itu gitu? Jadi ini lucu ya. Suatu saat saya syuting, Mas. Ketika saya syuting di Jogja, waktu itu pulangnya saya harus ada syuting lagi. Besoknya terus ada syuting lagi di Jakarta. Tapi saya masih syuting waktu itu sampai malam. Maka otomatis saya tidak bisa naik pesawat terbang. Kalau mau besoknya. Tapi waktu itu saya takut nggak keburu besoknya. Akhirnya saya memilih untuk naik kereta api 2 kali naik. Jogja Bandung, Bandung Jakarta. Yang penting sampai Jakarta jam 10 ke lokasi aman. Waktu dulu nggak kepikir seperti sekarang bahwa ada jam pagi, terus nanti ada pakai bis apa katanya sampai ke lokasi. Waktu itu masih belum seperti itu. Jadi waktu itu saya masih memilih kereta. Nah di kereta itu tiba-tiba ketemulah orang di sebelah kanan saya. Nyampe perbatasan, saya sholat subuh di kereta api, kemudian saya pesan makanan 2 dengan yang sebelah. Karena nggak mungkin kita makan sendiri yang sebelahnya. Setelah makanan datang, saya kasih mas sebelah. Sebelah, oh saya nggak pesan, saya udah pesenin dan saya udah bayar. Lebih baik kayak bapak makan. Oh saya nggak lapar, ya harus makan, udah disiapin. Akhirnya dia makan. Dari makan itulah akhirnya terjadilah pembicaraan. Dia nanya, bapak kerja apa? Wah, dia nggak tahu saya pemain sinetron. Apa harus saya kasih televisi 14 in? Akhirnya saya bilang, saya main sinetron pak. Oh maaf, saya nggak tahu karena saya orang pesantren. Kemudian sekolah juga di Kairo, jadi saya nggak tahu. Oh bapak lagi mau ngapain? Saya dari Madiun, mau kemana? Mau ke Jakarta. Mau ngapain? Saya mau kerja di Departemen Agama. Oh. Cuma saya juga sama nggak dapat tiket. Akhirnya ke Bandung dulu, dari Bandung sama. Oh kalau gitu kita sama-sama. Kita sama nih. Tiketnya sama nggak? Sama ternyata. Dari Bandung ke Jakarta pun sama. Berarti kita sama. Ngobrol lah. Nah, dia nanya, gimana caranya supaya bapak tetap bermain sinetron? Ya satu, produser suka saya.
Kedua, kru film suka saya, baik dari sutradara, Pimpro, dan segala macam suka saya. Dianggap pemain tidak bermasalah lah. Kalau di sinema kan terkenal pemain bermasalah dan Dewan. Yang ketiga adalah satu, saya bilang, disukai oleh penonton. Jadi intinya tiga, disukai produser, disukai penonton, disukai kru film, disukai oleh penonton. Tiga elemen ini. Kalau semuanya suka, kelar, pasti syuting terus. Setuju? Setuju nggak? Oke, disukai produser, kru, kadang-kadang nggak nongol nama kita di Bagai. Tapi kalau tiga elemen ini suka, tayang terus nggak nih orang? Syuting terus nggak om? Produser suka, kru film suka, sama penonton suka. Pasti syuting terus nggak? Syuting. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana supaya tiga elemen ini suka sama kamu? Gitu. Saya mikir langsung, gimana caranya? Dah sekarang gini, kamu harus bikin yang memiliki rasa suka produser, rasa suka penonton, rasa suka kru, dan rasa suka penonton suka sama kamu. Yang memiliki rasa suka produser, yang memiliki rasa suka kru, dan yang memiliki rasa suka penonton itu harus suka sama kamu. Kalau yang memiliki rasa suka itu suka sama kamu, maka semua elemen ini bisa suka sama kamu. Jadi kamu syuting terus. Walaupun tidak mungkin semuanya bisa suka, Nabi aja belum tentu disukai kan. Pasti ada yang suka, tapi mayoritas suka. Caranya gimana? Nah, informasi yang memiliki rasa suka adalah Allah suka kepada kamu, itu adanya di Holy Book, di Quran. Maka kamu harus belajar di Quran. Wah, saya bilang, nggak bisa. Belajar Quran itu susah, salah baca, salah arti, salah makna, salah paham. Dia bilang ribet kayak gitu. Pikiran kamu ribet. Logika berpikirnya gini, Quran itu buat manusia atau untuk orang Arab? Manusia. Kamu manusia bukan? Manusia. Berarti Al-Quran buat kamu nggak? Iya. Nah, dari situ saya mulai memahami bahwa Al-Quran itu di surat 45 Jasi ayat 20 ada basyoir linas. Al-Quran itu pedoman bagi manusia. Judulnya manusia loh, bukan orang Arab. Saya manusia, abang manusia. Berarti saya berdua manusia yang harus memahami Quran. Karena Al-Quran buat kita. Setuju? Setuju. Nah, pertanyaannya sekarang, besok kalau saya mati, saya mau komplain sama Allah. Ampun ya Allah, jangan hukum saya karena saya tidak bisa menjalankan perintahmu dalam Al-Quran. Kenapa, Adi? Karena di dalam Al-Quran ini, saya nggak paham. Saya nggak ngerti. Karena saya nggak ngerti, nggak paham Al-Quran, ya saya nggak bisa ngamalin Quran. Kokoro no tomo. Abang diem. Kenapa abang diem? Karena abang nggak ngerti. Karena abang nggak paham. Mana mungkin abang menjalankan kalimat kokoro no tomo, bahasa Jepang itu. Nah, ketika kita nggak pahami, nggak ngerti, nggak mungkin kita menjalankan. Nah, kalau sekarang Quran ini susah dibaca, susah dipelajari, susah dipahami, bagaimana mungkin saya mengamalkan Quran? Jadi Allah jangan hukum saya. Kenapa? Karena saya nggak mengerti Quran. Langsung kaget kan? Dia digituin, dia kaget. Nah, terus gimana? Jadi menurut saya Al-Quran itu harus bisa kita pahami dan harus mudah. Kalau lagi nggak mungkin ngamalin. Ketika saya nanya begitu, dia jawab. Surat 54 Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana. Laqad yassarnal Qur'ana li dzikri famin mudzakir. Kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi Allah mudahkan ya? Oh, gitu ya? Jadi belajar Quran mudah? Mudah. Kata siapa? Kata yang bikin. Makanya dalam hadis, barang siapa yang Allah hendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah mudahkan dia memahami Al-Quran dan hadis. Nah, pertanyaannya, kita termasuk orang yang dikehendaki atau tidak? Mayasya bahasa Arab. Nah, waktu itu saya mikir, jadi awal saya titik balik menjadi hijrah itu karena logikanya gimana caranya Allah menyukai saya. Karena ketika Allah menyukai saya, maka produser, kru film, dan penonton suka sama saya. Awalnya. Jadi awalnya hijrah tuh bukan karena pingin jadi soleh, jadi baik. Bukan, awalnya jujur aja. Pingin syuting terus. Pingin syuting terus. Ternyata di Quran kan jelas. Fawaru bisamai wal ardi innahu lakum sawaba dunya wa husna sawabil akhirat wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muttaqin, surat 3 Al-Imran. Surat 3 Al-Imran ayat 148, Allah menyukai orang yang berbuat baik, Allah menyukai orang yang bertakwa. Maka waktu itu saya berpikiran bagaimana caranya saya berbuat baik terus dan bertakwa terus. Udah kelar. Karena ketika saya takwa terus, berbuat baik terus, Allah suka sama saya. Kalau Allah suka sama saya, sutradara, produser dibikin suka nggak? Nggak mungkin semua produser, tapi pasti ada. Kru, nggak semua kru, tapi pasti ada. Nggak semua penonton, tapi pasti masih ada. Dan pasti mereka menjadi mayoritas. Kalau nggak tetap eksis dong. Nah, sejak itulah
syuting saya jalan terus, lancar terus. Ya ada sih break paling 3 bulan, 4 bulan, begitu syuting lagi. Proses hijrah itu dari pertama ketemu sama yang Om bilang tadi? 2008 saya belajar Quran. 2009 saya udah mulai menyampaikan Quran. 2008 saya belajar Quran, 2009 saya udah menyampaikan Quran. Bukan nggak mesti jadi ustadz. Ada seorang Imam Al-Ghazali bilang, kalau seandainya menyampaikan kebaikan adalah kewajiban ustadz atau orang yang sudah baik, maka tidak ada satupun orang yang bisa menyampaikan kebaikan. Emang siapa yang udah baik siapa? Orangnya siapa? Kan nggak ada. Ngerasa baik ya? Nah, makanya kalaulah menyampaikan kebaikan hanyalah untuk orang yang baik, maka tidak ada satupun orang yang bisa menyampaikan kebaikan. Kenapa gitu? Emang kamu udah baik? Emang ustadz udah baik? Emang syekh udah baik? Merasa baik ya? Tapi baik kan belum tentu. Nah, makanya kalimatnya baligo ani walau ayah. Sampaikan walaupun cuma satu, balago, mubalik. Berarti sampaikan. Maka lebih senang saya menjadi mubalik. Menyampaikan, orang yang menyampaikan balago ani walau ayah. Sampaikan. Nah, balago itu orangnya jadi mubalik. Maka lebih baik saya menjadi mubalik yang menyampaikan kebenaran. That's it. Nah sejak itu saya mulai menyampaikan kebenaran. Cuman waktu itu guru saya negur saya, di sini di katanya. Waktu itu di Jogja. Kamu harus menyampaikan Quran. Wah, saya belajar Quran yang buat saya bisa ya udah saya amalin sendiri, nyampein Quran stres lah nanti banyak saya nggak ngerti lagi, bahasa Arab juga ribet, saya juga saya nggak. Saya udah istirahat loh. Kamu lagi yang dipilih. Kok aku lagi? Ya kamu yang dipilih. Ya udah terus gimana nih? Saya harus istirahat juga dong. Ya udah istirahat barengan. Selesai istirahat nanya lagi, gimana di? Nggak ada jawaban ke saya. Padahal saya nggak mau juga. Dia bilang, saya udah dapat kamu. Ya udah deh kira gini deh. Kalau memang saya dipilih untuk menyampaikan Quran, syaratnya 3. Santrian lain kan banyak yang lain aja. Saya juga pinginnya yang lain, tapi muka kamu terus yang dapat. Ya udahlah. Ya udah kalau memang harus menyampaikan Quran 3 syarat. 1, tolong siapkan jemaahnya. Saya nggak mungkin nyari-nyari jemaah. Saya pemain sinetron nyari jemaah, apa kata dunia? Tampang aja begini, pemain antagonis lagi, orang nggak kelar. Kedua, kalau memang saya harus menyampaikan Quran, saya harus menguasai Quran dan hadis. Harus. Kalau nggak, mau nyampein apa? Kalau dia nanya, saya nggak ngerti gimana? Nah, yang ketiga, nah ini yang nggak pernah saya omongin ke orang-orang, tapi saya omongin lah di sini, khusus buat pemantik. Saya ngomong, saya mau menyampaikan Quran, syaratnya 1, siapkan jemaahnya. 2, siapkan bahan Quran dan hadisnya, saya harus menguasai Quran. Yang ketiga, saya tidak mau hidup dari sini.